Salam, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Saya percaya hingga pada saat ini ketika kita melakukan ibadah kita di rumah, itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan almanak kita, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu, Yesus menjanjikan penghibur. Kenapa Yesus menjanjikan penghibur kepada para murid? Karena memang situasi para murid dalam situasi ketakutan, kecemasan, dalam situasi memang gundah gulana, mereka merasa tidak memiliki power, kekuatan ketika memang Tuhan Yesus tidak bersama lagi dengan mereka. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum nanti dia naik ke sorga yang akan kita peringati pada hari Kamis mendatang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus memperlihatkan dirinya kepada para murid? Karena memang situasinya mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan galau. Karena memang mereka, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yakin atau tidak yakin dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka sangat terancam dengan para pemerintahan Roma yang siapa yang menjadi pengikut Yesus akan mengalami satu penganiayaan. Dalam situasi yang demikian, Yesus senantiasa tampil terhadap persekutuan para murid, mengingatkan mereka akan komitmen mereka untuk melayani Tuhan, akan misi Allah terhadap dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus katakan kepada mereka pada ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran." Yaitu roh kebenaran. Bapak Ibu, roh kebenaran itu adalah roh Allah yang tidak sama dengan roh dunia ini. Sehingga Yudas katakan, "Bapak Ibu, kenapa engkau menyatakannya kepada kami, tidak terhadap dunia?" Karena memang dunia tidak akan bisa menerima roh kebenaran itu. Karena memang roh kedagingan, roh dunia ini sangat berbeda sekali dengan roh Allah. Kita bisa baca dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-22 tentang roh Allah dengan roh kedagingan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita boleh melihat ketika memang situasi dalam ketakutan, kecemasan, Yesus janjikan, "Aku tidak akan meninggalkanmu seperti seorang yatim piatu." Dia akan memberikan penolong. Apa itu? Yaitu roh penghibur, yaitu roh Allah yang bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Roh Allah itu akan memberikan kuasa bagi mereka. Bapak Ibu, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 39 sampai 40, salah satu murid Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk membangkitkan orang yang mati, untuk menyembuhkan orang yang sakit, Bapak Ibu. Petrus salah satunya, dia mampu membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Diberikan kuasa. Apakah kuasa Tuhan tidak dinyatakan bagi saya dan Bapak Ibu dalam situasi sekarang? Tetap ada. Ketika memang kita mengasihi Allah, mendengarkan perintah Allah dan melakukannya, kuasa Allah dinyatakan bagi saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satunya adalah ada kuasa dalam diri orang tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan roh itu akan memberikan keberanian. Situasi para murid tidak berani keluar karena mereka dalam situasi ketakutan. Bapak Ibu, diberikan roh keberanian. Ketika memang Roh Kudus itu nanti turun terhadap para murid, mereka akan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berani menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika mereka tidak mengalami urapan Roh Kudus itu, mereka terpenjarakan rasa ketakutan, kecemasan mereka. Sama seperti kehidupan kita sekarang. Kita cemas, kita ragu, ini bagaimana situasi ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau katakan, ketika roh Allah itu ada bagi saya dan Bapak Ibu, kita tidak larut dalam kecemasan, kita tidak larut dalam ketakutan kita, Bapak Ibu.
Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita mengasihi Allah yang kita sembah, yang sungguh hidup bagi saya dan Bapak Ibu, yang sungguh Immanuel ada bagi kita, yang tidak dibatasi oleh situasi sejarah apapun. Sampai sekarang Allah yang kita sembah itu tetap Allah yang sama, tetap Allah yang berotoritas, tetap Allah yang berkuasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki roh keberanian. Berani menghadapi situasi, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi resiko apapun. Termasuk dalam situasi kita pada saat ini, kita berani menghadapinya. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewati situasi ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Ya, Roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Allah itu akan memperlihatkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang benar. Bapak Ibu, banyak sekarang situasi yang sekarang, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menawarkan satu pengajaran, menawarkan satu perjalanan mana yang harus kita ikuti. Banyak sekali pilihan-pilihan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa akan kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa, berani menyatakan yang benar walaupun banyak tantangan dan resiko. Siapa menyatakan yang baik, siapa yang menyatakan yang benar, tentu akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, Bapak Ibu. Yesus salah satu contohnya. Ketika dia berani menyatakan yang benar terhadap dunia ini, dia menghadapi satu resiko sampai mati di kayu salib. Hal itu juga akan kita alami, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen. Kita akan diperhadapkan dengan situasi dan resiko yang kita alami pada saat ini. Tapi tetaplah bertahan dan setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka Allah akan menyatakan dirinya terhadap saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada ayat yang ke-21 apa dikatakan? Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dan ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Akan menyatakan diriku kepadanya. Memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kuncinya adalah percaya, mengasihi. Kuncinya adalah kita mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Allah akan menyatakan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjanjikan penghibur. Dikatakan supaya mereka tidak larut di dalam duka, supaya mereka tidak merasa seperti yatim piatu. Kita bisa lihat sebuah keluarga ketika memang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bapak Ibu, sepertinya anak-anaknya tidak mempunyai satu kekuatan. Itu yang dialami oleh para murid. Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu, ya. Pada ayatnya yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak akan dibiarkan, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan biarkan kita pada saat ini untuk tidak memiliki satu kekuatan. Justru dalam situasi seperti ini, Yesus memberikan spirit bagi saya dan Bapak Ibu. Yesus memberikan satu pendampingan bagi kita pribadi lepas pribadi. Itu yang harus kita sadari. Dia tidak akan membiarkan dalam situasi kita pada saat ini, dalam situasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang mendalam, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalaupun dalam situasi kita pada saat ini, dalam situasi ketakutan dan kecemasan, itu jangan sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan berarti kita tidak yakin Tuhan yang menjamin hidup kita, Tuhan yang peliharakan hidup kita. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku yang mengajar, Roh itu yang akan mengajar saya dan Bapak Ibu, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan selalu terpaut akan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan, Bapak Ibu, murid-murid diingatkan akan perkataan Tuhan selama mereka bersama-sama 3,5 tahun dalam perjalanan pelayanan. Setiap perkataan-perkataan Tuhan diingatkan terhadap para murid. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah
lupa akan kebenaran firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita ingat ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pencobaan di padang gurun. Kenapa dia bisa melewati itu Bapak Ibu? Karena dia ingat akan kebenaran firman Tuhan. Dia menyangkal setiap pencobaan itu, menyangkal setiap perkataan iblis itu dengan kebenaran, kekuatan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Baca kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu akan meneguhkan iman kita pada saat ini dalam situasi kegalauan, dalam situasi kecemasan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, John Wesley katakan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu Bapak Ibu memiliki passion, memiliki roh yang menyala-nyala. Passion dalam dirimu situasi pada saat ini tidak mengurangi rohmu, ya, tidak mengurangi semangatmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan, seruanmu di hadapan Tuhan. Justru pada saat ini passion dalam diri kita ini Bapak Ibu harus bisa menjadi kesaksian. Passion itu apa? Gairah, semangat kita di dalam firman Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam kita menjadi berkat pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam situasi kita pada saat ini Bapak Ibu, kita tidak semakin jauh dari Allah, hubungan kita kepada Allah, termasuk hubungan kita bagi sesama di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan persekutuan kita. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jikalau saya mengasihi Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dan mematuhi setiap perintahnya, Yesus akan menyatakan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seseorang yang memiliki roh Allah itu memiliki passion, gairah yang tidak akan dipatahkan dalam situasi apapun, termasuk situasi COVID yang kita alami pada saat ini. Itu tidak mematahkan gairah dan semangat kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saya percaya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Allah untuk dipakai menjadi alat Tuhan dalam situasi apapun. Kita akan percaya Tuhan akan menyatakan dirinya dan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.